Jadi selamat malam, selamat datang, dan terima kasih sudah bergabung di webinar sharing session ini yang ke-6 dari AKITB. Nah, ini akan saya langsung buka aja ya caranya ya. Jadi pertama-tama terima kasih untuk 3 pembicara yang sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi ilmunya dengan kita, yaitu ada Ibu Airindi, Ibu Oktaviani, dan Ibu Priscilla. Lalu terima kasih juga untuk peserta yang sudah meluangkan waktu untuk memeriahkan sesi webinar ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Garuda Infrastructure sebagai sponsor yang sudah membuat acara ini bisa berjalan. Untuk pertama-tama ini presenternya ada 3 orang, jadi setelah ketiga orang presenter tersebut sudah selesai melakukan presentasi, nanti akan diadakan sesi tanya jawab, di mana untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada presenter bisa dilakukan dengan cara mengetikkan pertanyaannya di bagian chat Zoom ini. Jadi nggak usah pakai ngomong langsung, tapi bisa langsung diketik aja. Dan itu bisa langsung dilakukan ketika presenter sudah mulai presentasi dari awal sampai akhir. Jadi tidak usah menunggu sampai ketiga orang tersebut sudah selesai. Kalau gitu untuk sekarang ini urutannya yang akan presentasi yang pertama adalah Ibu Airindi, lalu Ibu Oktaviani, lalu Ibu Priscilla ya. Nah, jadi silakan untuk Ibu Airindi, mana ya Ibu Airindi? Ada suaranya? Ibu, halo? Assalamualaikum. Halo. Terima kasih Ibu Jessica. Ya, bentar ya, ini di-share screen dulu ya, sebentar. Baik. Jadi ini buat yang belum tahu, ini Ibu Airindi ini merupakan lulusan kelautan angkatan berapa ya Kak? Maaf. Saya angkatan 2001. 2001. Nah, Bu Airindi udah selesai S3 kan ya Kak ya? Udah. Maaf, saya panggil Kak ya. Kebiasaan. Nah, ini saya juga sempat ketemu juga dengan Ibu Air ini pas saya S2 di Stavanger. Waktu saya S2 tuh kayaknya Bu Airnya lagi S3 kan ya? Iya, kayaknya ya. Betul, S3, ya. Udah selesai kan ya Kak? Sekarang lagi kerja di? Sekarang kerja di Ocean Installer. Di Stavanger masih? Masih Stavanger. Ya, ini sebentar ya. Zoom-nya di-share dulu. Ya. Udah kelihatan kan? Sip, ya. Langsung dimulai aja ya. Oke. Jadi Cika yang operasiin ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya, teman-teman di Indonesia, atau mungkin selamat sore buat teman-teman yang ada di Norway, kalau ada yang ikutan. Videonya ini nyala nggak sih? Atau emang? Kayaknya, oh iya ya, kayaknya nggak keluar ya videonya Air. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Ya sudahlah ya. Ada fotonya di slide berikutnya kalau ada yang mau melihat saya. Ya, saya ya, perkenalkan nama saya Airindi. Saya Kelautan ITB angkatan 2001. Biasanya dipanggil Air. Sedikit cerita tentang saya, biar katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya dulu di Kelautan dari tahun 2001, lulus 2005. Lalu saya kerja sebagai structural engineer di KBR Indonesia sampai 2007. Kemudian saya dapat kuota scholarship dari pemerintah Norway buat lanjut S2 di Stavanger. Saya ambil program Subsea Technology dari tahun 2007, lalu lulus 2009. Setelah lulus dari Stavanger University, lalu saya lanjut kerja sebagai project engineer di perusahaan namanya waktu itu masih ACG. Saya kerja di situ dari tahun 2009 sampai 2012 sebagai project engineer untuk instalasi flexibles, umbilicals, dan ya basically flexibles and umbilicals. Lalu ACG berubah namanya menjadi Subsea 7, bergabung dengan dengan company lain Subsea 7 waktu itu. Setelah 3 tahun bekerja jadi project engineer, saya memutuskan buat lanjut studi lagi. Saya ngambil PhD masih di University of Stavanger. Saya ambil PhD dengan topik Deepwater Riser. Lalu selesai tahun 2017. Setelah ambil PhD,
Terus saya mulai kerja di Ocean Installer Norway dari tahun 2018 sampai sekarang sebagai analysis engineer. Jadi saya kerjanya menyiapkan installation analysis buat aktivitas instalasi di flexible umbilicals dan mooring di offshore. Ya, segitu dari saya, tentang saya. Oke, kalau ada yang nggak tahu, Ocean Installer, sedikit iklan. Ocean Installer Norway itu subsea kontraktor yang kerjanya delivers EPCI services, engineering, procurement, construction, and installation di area marine dan subsea operations. Jadi mungkin yang lebih familiar buat teman-teman seperti Technip atau McDermott atau Subsea 7, ya kira-kira pekerjaannya seperti itu juga. Tapi kita lebih fokus ke instalasi subsea structure dan flexible products. Jadi flexible and umbilicals, tapi tidak banyak, nggak bisa, belum ada expertise dan nggak punya kapal juga kayaknya buat install jaket atau fixed structure seperti itu. Ya, next. Jadi saya, karena tema acara sekarang ini, saya diminta untuk berbagi cerita tentang bagaimana bekerja di bidang ocean engineering dari sudut pandang perempuan. Kira-kira itu yang saya tangkap dari judul acara, judul atau topik acara hari ini. Nah, jadi saya mau bercerita tentang typical day-to-day life di office sebagai analysis engineer. Sekarang ini saya terlibat di project namanya SLM dari Equinor. Equinor ini semacam oil company, kayak partly owned by the government, by the Norwegian government. Jadi mungkin seperti Pertamina in a way. Nah, SLM ini kayak project yang Equinor punya kalau misalnya dia mau mengupgrade berbagai fields-nya dia yang sudah agak tua. Jadi entah mau di-upgrade, di-tie back ke field yang baru, atau mau diganti lines-nya, ya sesuatu seperti itu. SLM yang Ocean Installer kerjakan tahun ini adalah SLM di project di field namanya Njord. Itu gambar platformnya Njord. Platformnya udah agak tua, mulai dari tahun, mungkin udah sekitar 30 tahunan, dari tahun 1990, dia peak production-nya. Sekarang, kira-kira 4-5 tahun yang lalu, platformnya di decommissioning, semua lines-nya, risers dan umbilicals di-disconnect, dan kemudian di-wet stored on the seabed. Si platformnya harus ditarik ke darat buat di-refurbish dan di-upgrade. Perlu di-upgrade karena field-nya udah depletion cukup banyak, jadi mereka berencana buat mengextend lifetime production-nya sampai 2040. Makanya di-upgrade kapasitas platformnya, dan juga akan di-tie back dengan 2 fields baru yang berdekatan dengan field Njord. Field yang baru ini, Bauge dan Fenja, akan menjadi 5 riser, akan masuk dalam 5 riser dan umbilical yang bakal di wet store bulan depan, autumn. Jadi awalnya rencana tahun ini adalah 20 riser dan umbilical yang akan di wet store. Yang sudah di wet store itu bakal diangkat, di-recover, lalu di-hook up lagi, di-connect lagi ke platform yang sudah diperbaiki dan di-upgrade. Tapi terus pandemi corona datang dan platformnya nggak bisa beres di waktu yang tepat. Jadi semua riser yang baru dan umbilicals yang baru yang rencananya akan directly hooked up into the platform, dia jadi terpaksa harus di wet store tahun ini. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya benar-benar sibuk karena semua rencana, semua analisis yang sudah dikerjakan dari tahun
lalu harus diabaikan semuanya. Kita harus bikin analisis yang baru from scratch untuk wet store riser dan umbilical yang baru. Jadi instead of directly hookup, kita terpaksa harus wet store di seabed. In case ada yang bingung, wet store itu maksudnya delay di atas seabed, terus di-secure, delay dan di-secure di atas seabed. Jadi pada saatnya nanti tinggal ketika platform datang, cuma tinggal diangkat aja, diputar, terus di-connect ke hang-off position-nya. Jadi setelah di wet store Autumn ini, rencananya platform bakal datang spring tahun depan sekitar Maret April, dan tinggal diangkat hookup dan insya Allah siap tahun depan summer beroperasi. Begitu. Itu sekilas gambaran tentang project yang sedang saya kerjakan sekarang. Saya ada di posisi sebagai lead untuk analisis di project SLM. Jadi ada 4 atau 5 orang analysis engineers lain yang bekerja sama saya, dan kita semua bekerja bagi-bagi tugas, siapa yang ngerjain 20 riser, siapa yang ngerjain 5 riser, gimana caranya mensinergikan biar semua riser itu nggak saling nabrak satu sama lain, nggak bisa diinstal dengan baik dan aman. Oke. Next slide, Cik. Oke. Ini videonya emang nggak nyala atau udah nyala nggak sih, Kak? Ayo nggak tahu, Cik. Bapak Iswan lagi pergi, nggak bisa dimintain tolong. Maaf. Maafkan teman-teman. Saya gaptek. Ya, sebelumnya. Nah, ini dia. Ya, jadi kira-kira beginilah kondisi di bawah si platformnya Njord ini sekarang. Agak-agak kayak spaghetti, sangat padat karena ada 20 riser dan umbilical yang disimpan di seabed. 20 riser dan umbilical ini di-disconnect, lalu delay ke seabed tahun 2016. Jadi it has been down there for 4 years. Tapi mereka semua sudah beroperasi dari tahun 1990-an awal. Jadi mungkin udah sekitar 30 tahun lebih umurnya si riser ini. Dan di bawah sana, kalau kita lihat field layout-nya sangat padat, tumpuk-menumpuk satu sama lain. Ada jumper lah, ada flying leads lah, ada abandoned lines, macam-macam. Jadi tantangan utamanya adalah memastikan kalau lines-nya kalau misalnya harus sebisa mungkin tidak collision satu sama lain, sebisa mungkin nggak crossing satu sama lain, tapi kalau harus crossing berarti kita harus memikirkan sequence-nya nanti gimana kalau mau ngangkat riser yang mana dulu yang harus diangkat, terus pokoknya menginterface berbagai hal-hal itu. Jadi ini kondisi sekarang. Next slide please. Nah, tahun depan mudah-mudahan bisa kayak gini, insya Allah. Jadi itu platformnya datang, mooring line sudah hooked up, semua lines-nya udah diangkat dan di-connect ke platformnya. Nah, gimana caranya buat mencapai semua itu? Apa yang harus seorang analysis engineer lakukan? Next slide, Cika. Contohnya saya kasih di sini. 2 riser yang warna orange di paling kiri dan yang di tengah, yang paling kiri dan kedua dari kanan itu sudah ada di wet store dari tahun 2016. Riser yang paling kanan dan yang kedua dari kiri itu adalah riser baru yang mau di wet store September Oktober ini. Jadi biar bisa aman, seorang analisis engineer itu diperlukan untuk menghasilkan hal-hal berikut ini. Next slide, Cika.
Ya, ini dia kerjaannya analysis engineer buat installation. Jadi kita harus bikin model, biasanya di OrcaFlex. Ada banyak software lain juga yang bisa dipakai buat mengerjakan ini, tapi biasanya OrcaFlex yang paling umum. Jadi kita benar-benar mengerjakan step by step instalasi, dimulai dari initiation, lalu jadi yang dua gambar paling kiri itu menunjukkan gue bisa ngerakin ya Allah. Jadi yang ini menunjukkan initiation. Jadi ketika si risernya pertama kali mulai diturunin, lalu sambil kapalnya bergerak dan payout risernya gradually, kita bisa meng-upend, kira-kira apa ya istilahnya, menurunkan topside, menurunkan first end yang sangat panjang dan berat ini safely landed onto the seabed. Seperti ini. Lalu setelah first end-nya safely landed on the seabed, terus kita mulai melay sesuai dengan rute yang sudah ditentukan. Rutenya harus dipilih sehingga seperti yang saya bilang tadi sebisa mungkin meminimalisir crossing. Kalaupun harus terjadi crossing, kita harus bisa menentukan sequence-nya. Yang mana yang harus diinstal duluan, yang mana harus di recover duluan, seperti itu. Jadi kelihatan di sini kita lay through the curve, kemudian continue paying out and moving the vessel sampai akhirnya semua dia make this nice lazy wave shape. Dan land semua buoyancy section-nya ke bawah, dia bisa, terus udah gitu lanjut dengan sampai second end-nya land on the seabed. Ya, begitu. Jadi hasil dari semua analisis yang step by step cukup detail ini, kita harus memproduksi biasanya 3 hal berikut ini. Next slide, Cika. Oke. By the way, kayak tuh pointer ke air nggak kelihatan loh di screen, soalnya. Oh ya. Jadi, Oke, maaf ya. Ya. Baiklah. Ya. Jadi dari semua analisis yang tadi dilakukan, kita menghasilkan dua ini biasanya. Yang satu paling atas sebelah kanan atas itu namanya lay table. Ini adalah pegangan yang bakal diikutin sama orang-orang di offshore ketika mereka menginstall atau wet store. Jadi kita nentuin kamu gerakin kapal 10 meter, kamu payout risernya 20 meter. Berikutnya step kedua, kamu gerakin kapalnya 5 meter. Payout-nya 10 meter, kira-kira seperti itu. Kita yang menentukan berdasarkan analisis kita perlu ngelihat seberapa banyak dia harus bergerak dan payout risernya sehingga sehingga apa namanya integrity of the product apa itu sehingga produknya sehingga si risernya tidak damage, misalnya nggak overbanded, nggak compress, nggak bending momentnya tetap dalam kapasitas kayak gitu. Jadi karena kita bisa lihat tadi kalau misalnya kita payout terlalu banyak atau kita gerakin vesselnya tidak cukup jauh, mungkin si risernya itu bakal ketekuk terlalu banyak. Jadi ketika dia ketekuk terlalu banyak, dia buckle. Nah, apa bahasa Indonesia? Sehingga ya kalau dia buckle dan MBR-nya terlewati, bakal damage risernya. Selain itu dari lay table, terus sudah gitu step berikutnya adalah melakukan dynamic analysis karena kita perlu mendefine juga berapa limiting sea state untuk mereka bisa bekerja di offshore. Jadi di tabel yang di bawah ada kelihatan. Saya ngasih contoh satu limiting design sea state buat specific task untuk specific steps.
untuk head seas berapa, untuk quartering seas, untuk beam seas, dan juga following seas. Jadi dari sini dari dynamic analysis kita bisa menentukan berapa wave height paling tinggi yang diizinkan untuk melakukan operasi ini, kayak gitu. Dua hal ini yang dipakai nanti di offshore buat jadi guidance. Kita bisa nggak melakukan operasi ini? Seberapa banyak kita harus bergerak? Seberapa banyak kita harus payout dan hal-hal seperti itu. Tapi di luar dua hal ini kita juga melakukan, seorang analysis engineer juga diperlukan untuk melakukan hal-hal yang lain, seperti misalnya kayak salah satu task saya sekarang adalah karena kita menggunakan termination head yang sangat besar, sekitar 6-7 ton beratnya, dan agak susah buat dipasang di moon pool. Jadi termination head-nya harus dipasang sejak di reel tuh udah di-connect ke risernya. Tapi salah satu tantangannya untuk menggunakan termination head besar itu adalah karena kita harus membawa mengangkat termination head-nya, kita harus transfer it over the radius controller and then turun ke bawah. Jadi itu koperasi yang cukup kritis karena termination head, karena ukurannya yang besar, karena kondisinya kita memaksa si riser buat going through the radius controller, dan analisis itu diperlukan buat menentukan di mana posisi kritikal dari seluruh operasi, terus kira-kira berapa tension yang harus disiapkan di winches kalau misalnya kita mau mengconnect ke riser, kayak gitu. Atau kita juga harus melakukan tie-in analysis buat mengconnect termination head-nya ke subsea structure. Kira-kira itu tipe-tipe analisis yang harus dilakukan oleh seorang analysis engineer. Oke, next. Ini waktunya 5 menit lagi ya, Kak, bentar. Ya, sip. Oke. Challenges-nya, salah satu challenge yang saya paling susah adalah karena sebagai perempuan, kita ini minoritas kalau di dunia oil and gas. Jadi kalau saya baca-baca, secara global, oil and gas workers itu cuma 15% yang perempuan. Kalau di Norway, situasinya sedikit lebih baik, 20% rasionya adalah perempuan. Jadi salah satu tantangan terbesar buat saya itu adalah bersaing dengan kolega-kolega pria. Apalagi kalau saya misalnya masih offshore, zaman saya masih awal-awal kerja dulu. Rasanya kalau buat saya pribadi dulu, tantangan terbesarnya adalah membuat saya didengarkan dan diikuti oleh kolega-kolega pria di kapal. Misalnya deck foreman-nya, riggernya, shift supervisor-nya, offshore manager-nya. In a way, mereka itu mereka itu agak lebih susah buat mendengar perintah dari seorang project engineer perempuan, Asia pula, kecil, masih muda, belum ada pengalaman. Jadi pengalaman saya bekerja ke offshore dulu itu mengajarkan saya untuk gimana caranya bisa kuat menghadapi kolega-kolega pria yang seperti ini. Tapi ya kolega-kolega seperti ini nggak semuanya seperti itu tentu saja. Tapi nggak sebagian besar juga ada. Ya persentasenya 40-60 lah. 60 cukup oke, 40 lebih ngeyel dan susah kalau buat dimintain tolong. Tapi saya bekerja di Norway dan saya punya banyak
teman-teman senior engineers yang menjadi inspirasi buat saya karena mereka perempuan-perempuan yang kuat dan bisa mencapai posisi-posisi tinggi di perusahaan gitu. Jadi CEO, jadi engineering manager, jadi project manager, jadi lead di project dan bla bla bla. Mereka memberikan saya banyak inspirasi buat buat nggak easily give up kalau menghadapi situasi seperti itu. Gitu. Ya, next slide. Challenge berikutnya mungkin adalah mungkin ibu-ibu semua tahu how to keep the balance between family life, working life, and your own personal life. Perempuan itu katanya multitasking, bisa nyetrika sambil nelpon, sambil nonton TV, sambil ngeliatin anak, tapi ya gimana pun juga perempuan itu manusia biasa gitu. Jadi ya buat saya ini salah satu challenge terbesar. Gimana caranya meng-keep balance buat antara kehidupan berkeluarga, bekerja, dan personal life. Karena ya gimana pun juga posisi saya sebagai ibu dibandingkan dengan ya kadang-kadang sulit menentukan mana yang harus lebih diprioritaskan gitu. Yeah, I think that's all. Terima kasih. Terima kasih Kak sudah berbagi pengalamannya dengan kita semua. Terus ini next session ada Ibu Oktaviani. Mana Ibu Oktaviani? Duh, bentar saya belum nyalain video ya, Pak. Maaf. Nah, Hana ada. Kak Vivi ada nggak? Halo, ada. Halo. Nggak kelihatan mukanya, Kak. Videonya. Jangan aku doang, udah aku bukannya presentasi. Visi bosan. Ya. Ya. Halo. Lihat. Ya. Kak. Wait. Lupa yang punya Kak Vivi mana ya? Aduh. Ya, wait ya. Tuh kan kebanyakan tab, maaf punten multitasking banget nih. Ya ini. Oh, udah ada, Deng. Oke. Bisa dimulai. Videonya aku matiin aja ya pas presentasi. Matiin aja kan nggak apa-apa, biar nggak bosan lihat doang. Juga kalau ngajar santai aja, nggak akan bosan kok yang nonton. Tadi teman. Dah, silakan Kak, mulai aja. Waktunya ya. 15 menit ya Kak. Oke. Selamat malam semuanya. Pertama-tama terima kasih untuk panitia Alka yang udah ngasih kesempatan untuk presentasi tentang lebih ke arah pengalaman kerja. Jadi, sebelumnya nama saya Vivi, Kelautan 2006. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal. Nah, saya mau cerita tentang apa sih perjalanan kerja saya setelah lulus dari Teknik Kelautan ITB. Saya angkatan 2006, lulus tahun 2010. Next slide, Cika. Ini aku matiin aja videonya. Jadi, setelah lulus dari ITB tahun 2010, 2011 saya menjadi Offshore Structure Engineer di PT Tripatra. Di situ saya bekerja sampai dengan tahun 2013. Saya bekerja sebagai struktur engineer di situ untuk analisa bangunan lepas pantai. Ya, lebih ke arah bagaimana kuliah balapan. Kemudian di tahun 2013 saya memutuskan untuk mengambil kuliah S2 di ITB sambil part-time menjadi pipeline engineer dan coastal engineer di PT Dago Engineering dan juga PT LAPI ITB. Setelah lulus S2,
saya kembali lagi menjadi Offshore Structure Engineer di PT Indosentra Technica sampai dengan tahun 2016. Di tahun 2015 akhir saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Singapura sebagai project engineer. Dan saya mengambil kesempatan itu untuk di awal tahun 2016 untuk bekerja di Singapura sebagai project engineer. Project engineer ini lebih ke arah untuk ke arah naval architect atau structural engineer. Jadi pekerjaannya adalah untuk analisa untuk cargo handling, lebih ke arah untuk perhitungan heavy lifting, heavy transport, marine transportation. Kemudian di tahun 2019 saya mengambil part-time study untuk Maritime Business Management di Singapore Polytechnic. Dan tahun 2018 saya menjadi, ini title-nya Senior Port Operation Executive, tapi pekerjaan lebih ke arah Project Engineer. Ini untuk sama untuk cargo handling, untuk khususnya project cargo di Jurong Port. Jurong Port adalah multi-purpose port. Dia menangani tanker, general cargo, dry and bulk cargo, ada kontainer terminal juga. Departemen yang saya ini adalah Offshore Marine Center, khususnya adalah untuk penanganan project cargo. Nanti saya jelasin tentang apa itu project cargo di slide berikutnya. Next, Kak. Di sini ada dua foto. Yang foto pertama itu adalah Jurong Port di kala malam hari. Yang di bawah adalah Jurong Port waktu pagi-pagi. Jadi sebagai project engineer itu lebih ke arah bagaimana bekerja 24/7. Bisa tiap saat kita diganggu oleh telepon dari klien atau dari kontraktor. Kadang-kadang kalau hari weekend saya bangun pagi itu ada telepon dari kontraktor untuk mempertanyakan bagaimana solusi dari masalah yang mereka alami. Perbedaannya di sini project engineer biasanya yang jadi challenge-nya adalah pertama kita harus memastikan apakah semua resource seperti apakah equipment yang dipergunakan untuk suatu project itu sesuai, apakah kita punya manpower yang sesuai untuk suatu project. Ada berbagai macam project dan kebutuhan untuk resource-nya juga itu berbeda-beda. Di sini challenge-nya itu hampir sama kayak untuk semua wanita yang bekerja di bidang engineering, khususnya di marine industry. Waktu dulu saya interview ditanya apakah kamu takut gelap, apakah kamu takut diganggu oleh ship crew atau ship captain. Karena kita berhubungan langsung dengan banyak orang yang berbeda-beda dari negara mana saja. Saya ketemu orang Rusia, orang Vietnam, orang British, di mana kadang-kadang kita harus benar-benar menyesuaikan bagaimana harus berkomunikasi dengan mereka. Ada orang Vietnam itu yang paling susah karena kadang-kadang bahasa Inggrisnya mereka tidak saya mengerti juga, jadi itu cukup sulit. Kalau gitu saya jelasin tentang apa sih project cargo. Project cargo itu adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk jenis equipment yang cukup besar, sifatnya cukup berat, dan itu krusial untuk suatu pengembangan project. Di mana metode handlingnya juga bermacam-macam. Jadi di saat kapal datang, di mana dia akan loading atau unloading barang, kita harus menganalisa jenis metode apa yang harus kita lakukan untuk
discharge kargo tersebut atau loading kargo tersebut. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi di sini adalah jenis-jenis project cargo yang pernah saya kerjakan sendiri. Jadi untuk gambar yang pertama atas dan bawah itu untuk menunjukkan project cargo dengan metode heavy transport. Jadi untuk gambar yang pertama itu adalah ini lokasinya di Batam di PT Wasco. Jadi bagaimana setelah suatu modul difabrikasi, dia akan load out ke jetty, menuju jetty, load out dari darat, roll on to the barge. Di sini ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti sebelum trailer masuk ke dalam struktur ini, kita harus mempertimbangkan berapa ketinggian dari supportnya, jenis berapa, biasanya ada weighing-nya, berapa berat dan dimensi dari si struktur ini tersebut, sehingga kita bisa menentukan jenis trailer atau multi-axle yang harus kita pergunakan. Panjang dari multi-axle ini juga dipertimbangkan dalam perhitungan transport plan, dan juga kita harus membuat route plan di mana menunjukkan pindah dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Gambar yang kedua ini adalah jenis project cargo untuk drilling equipment, subsea drilling equipment. Di sini menunjukkan kargo yang tidak terlalu simetrikal, tetapi dia harus dipindahkan dari sisi laut menuju ke lokasi workshop. Jadi jenis trailer ini disebutnya adalah SPMT. Ada juga yang di atas itu adalah side by side atau double line. Kalau yang di bawah itu adalah single line SPMT. Tidak mesti SPMT, karena dia juga ada jenis CAMAC K25 atau disebutnya modular platform. Jadi heavy transport ini sebagai project engineer yang saya kerjakan adalah pertama, biasanya kita melakukan site survey untuk lokasi dan untuk jenis kargo. Yang kedua adalah kita harus menentukan kira-kira apa jenis trailer, multi-axle, atau metode apa yang mau kita lakukan untuk mengangkut barang tersebut. Setelah itu kita harus melakukan membuat transport plan dan juga stability calculation untuk mengetahui kestabilan dari kargo tersebut saat ditransport dari lokasi A ke lokasi B misalnya. Dari kedua gambar ini yang paling penting adalah COG dari kargo tersebut. Setelah ditransport dari suatu lokasi A ke lokasi B, kita juga harus mengetahui lokasi di mana apakah kargo tersebut akan load out menuju barge atau dia akan diangkat menggunakan crane atau juga floating crane. Di situ kita harus mempertimbangkan kembali adalah COG-nya dan juga lokasi dari final location untuk kargo tersebut. Gambar yang di tengah dua itu adalah menunjukkan heavy lifting. Jadi yang gambar yang pertama adalah untuk menginstal, ini untuk discharge segway gangway. Beratnya itu sekitar 100 ton, diangkat menggunakan 750 ton crane with super lift. Jadi dia memiliki counterweight sekitar 204 ton. Di sini sebagai project engineer biasanya kita harus melakukan analisa lifting plan. Kita mengetahui di mana crane ini harus parking. Apakah lokasi crane parking itu dapat mencapai lokasi
CV gangway itu sendiri, dan juga rigging plan. Di sini dia hanya menggunakan single one line di sini dari hookup point ke wireless. Di sini juga harus dipertimbangkan apakah dengan metode ini cukup sesuai atau tidak. CV Gangway ini adalah first project buat Australia untuk walk toward project. Dari ini biasanya install ke EPM Pinnacle untuk salah satu Woods project. Di sini untuk mendukung salah satu subsea project juga, ini installation mezzanine deck di Merslogar. Jadi untuk setiap project kita biasanya harus mengetahui apakah ada schedule time-nya, goal-nya buat mereka apa, dan biasanya saya juga harus mempertimbangkan budgetnya. Jangan sampai dengan budget yang pertama kali kita propose ke klien itu akan membeludak. Jadi cost-nya itu melebihi daripada budget tersebut. Jadi sebagai project engineer kita juga harus melakukan day-to-day checking untuk cost-nya, untuk progress work-nya juga. Untuk crane atau heavy transport seperti ini, heavy lifting, heavy transport, kita juga harus mempertimbangkan ground pressure. Jadi misalnya kalau di sini ada outrigger pressure, kita harus memastikan di mana outrigger pressure outrigger pressure yang keluar dari yang dihasilkan oleh crane ini tidak melebihi batas maksimum dari tanah tersebut. Misalnya jika di daratan tersebut maksimumnya ada 5 ton per meter persegi, jangan sampai outrigger pressure distribution-nya lebih dari 5 ton per meter persegi. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah, biasanya kita ada metode load-out floating crane, atau juga metode load-out dengan RoRo operation. Jadi kalau misalnya seperti ini disebutnya roll-on, yang di bawah disebutnya roll-on. Roll-on itu adalah perpindahan dari darat menuju ke barge biasanya. Dan roll-off itu perpindahan kargo dari barge atau vessel menuju ke land. Di sini banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk marine transportation. Pertama, kita harus mengetahui dari segi kargo itu sendiri, karakteristik dari kargo itu sendiri. Apakah berapa beratnya, dimensinya, di mana lokasi dari strong point-nya, atau steel frame, main steel frame, sehingga kita mengetahui di mana kita harus menentukan lokasi kargo tersebut di atas barge, yang biasanya disebut dengan kita mempersiapkan storage plan. Dari storage plan itu biasanya dilakukan analisa menggunakan MaxSurf atau Hydromax. MaxSurf untuk membuat model batch-nya, dan biasanya menggunakan Hydromax untuk mengetahui kestabilan intake stability atau damage stability dari barge tersebut di saat ada kargo atau ada muatan di atasnya. Setelah itu kita juga harus mempertimbangkan apakah metode sea fastening yang perlu dilakukan untuk kargo tersebut. Yang biasa dilakukan adalah soft flashing atau menggunakan welded sea fastening. Di sini untuk kargo ini kita menggunakan support dan melakukan welded sea fastening menggunakan stitch stopper dan juga clip. Yang di atas ini adalah ballast tank. Dia ditransport dari Batam menuju Singapura, di mana yang akan load out menggunakan floating crane di Singapura, tetapi dia di Batam melakukan roll on, sehingga dia menggunakan support
support, dan juga ada saddle-nya di sini. Untuk metode sea fastening, untuk 2 ballot tank ini menggunakan metode soft lashing. Tapi sayangnya tidak terlihat di gambar ini. Jadi biasanya di sini ada dipasang shackle dan PI, kemudian bisa dilakukan lashing point yang ada di sudah. Project kargo itu sangat menarik karena setiap kargo yang ada memiliki berbagai karakteristik dan selalu aja ada berbagai masalah atau challenge yang harus kita hadapi. Yang harus dilakukan project engineer adalah memastikan bagaimana project itu bisa tereksekusi dengan baik. Goalnya adalah bagaimana mengirimkan suatu barang dari lokasi A ke lokasi B dengan selamat, tidak ada terjadi gangguan apapun. Karena harga, biasanya project cargo itu memiliki high value, nilai yang sangat tinggi. Karena ini biasanya harus dikirim ke negara lain, yang kemudian akan di-assembly dengan partition yang lain. Sehingga ke-delay dari satu project, dari satu shipment, akan mengganggu ke shipment yang lainnya. Oke. Kayaknya next aja, Cika. Saya dikasih garis besarnya untuk menjelaskan apa perbedaannya bekerja di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau menurut saya dua-duanya memiliki positive side. Jadi kalau bekerja di Indonesia, kita bisa memiliki career progress yang lebih stabil. Jadi tidak kalau di luar negeri kadang-kadang kita masih memperkirakan apakah akan kembali lagi ke Indonesia atau gimana. Tapi kalau di dalam negeri kita bisa memiliki dengan progres yang bisa dibilang cukup stabil. Dan yang pasti lebih dekat dengan rumah, keluarga, ataupun bersama dengan teman-teman. Sedangkan kalau untuk di luar negeri, hal yang membuat comfortable di dalam negeri, kita benar-benar harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang ada. Tetapi kelebihannya adalah kita bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Di mana kita juga merasakan berada di tingkat profesional internasional. Dan tentunya ada financial rewards-nya dari bekerja di luar negeri. Kira-kira itu dari saya. Ya, kalau ini terima kasih untuk semuanya. That's all. Oke, makasih ya Kak. Ya. Terus ini selanjutnya next ada Ibu Priscilia. Priscilia benar. Sebentar, Ibu Priscilia di mana ya? Kelihatan nggak sih? Oh, ada. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, sudah terlihat kah? Nah, bentar ya. Lagi dicari dulu, nih banyak banget tab-nya. Bentar. Hilang. Nah, ini. Udah kelihatan kan ya? Sip. Udah kelihatan kan, Cil? Di aku belum kelihatan, Kak. Oke, sip, udah kelihatan. 15 menit ya, Cil ya. Oh ya, bentar. Buat yang mau nanya bisa langsung ditanyain dari sekarang ya, tinggal tapi diketik di chat box aja. Jadi nanti setelah Cil selesai, nanti akan mulai dibacakan untuk dijawab oleh presenter masing-masing. Oke, silakan dimulai. Oke, baik. Ya. Selamat malam, senior-senior dan para junior, dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Priscilia Lumbantoruan, dipanggilnya Prisil atau Icil sama orang-orang terdekat 155 10 16. Ini saya mau cerita aja tentang Women in Ocean Engineering.
Jadi kalau dari Kak Air dan juga dari Kak Vivi tadi, dari segi untuk yang berpengalamannya, saya mungkin yang paling junior di antara Kak Air dan Kak Vivi. Ini untuk biar lancar, saya stop video aja ya. Oke, Kak, next. Oke, perkenalan dulu mungkin ya untuk karir milestone. Ya. Oke, iya. Ini saya bulan Maret 2015 lulus dari Teknik Kelautan ITB, Bachelor Degree, kemudian next. Di tahun yang sama, di bulan Juli, itu saya mulai masuk di PT Pertamina Persero, waktu itu sebagai intern. Jadi tahun 2015 itu di Pertamina tidak ada pembukaan untuk pegawai organik. Jadi waktu itu ada lowongan untuk menjadi internship, kemudian saya masuk di situ di fungsi Port Management and Regulation. Nah, saat itu waktu jadi intern di awal-awal pekerjaan, ditempatkan di tim regulasi karena PT Pertamina Persero. Saat itu saya ditempatkan di tim regulasi yang dimana tidak berhubungan dengan pekerjaan engineering. Sejujurnya waktu itu waktu awal-awal sempat demotivasi karena saya kan S1-nya di bidang teknik ya. Kenapa kok saya tidak mengerjakan pekerjaan teknik? Waktu itu sempat ragu sih sama diri sendiri. Apa karena saya perempuan ya, jadi saya mungkin lebih dipercayakan di bidang administrasi dan mungkin tidak terlalu dipercayakan di bidang teknik. Waktu itu sempat ada keraguan di diri saya. Kemudian, tapi ya dijalani aja saat itu karena motivasinya datang dari support system sih, dari orang-orang terdekat yang tetap mengingatkan gitu kalau misalkan kita harus passionate sama bidang kita dimanapun kita ditempatkan, bahwa apa yang sudah diberikan kepada kita saat itu adalah amanah dan yang bisa kita lakukan adalah yang memberikan yang terbaik. Jadi waktu itu saya sebisa mungkin sih, mungkin masih fresh graduate juga kali ya, masih meraba-raba pekerjaannya seperti apa, dan juga waktu itu statusnya masih intern, tapi di akhir tahun, di penghujung akhir tahun itu mulai dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teknik kelautan. Saat itu yang dipercayakan itu pekerjaan yang belum terlalu saya kuasai sebetulnya saat kuliah. Tapi saat itu beruntungnya saya mempunyai teman-teman yang bisa diajak sharing waktu itu untuk saling bertukar pikiran, mereka mengajarkan saya dan juga saya boleh belajar dari mereka, pengalaman kerja mereka dan juga kompetensi mereka, sehingga ya mulai dipercayakan sedikit demi sedikit pekerjaan yang berhubungan dengan teknik kelautan. Oke, next Kak Cika. Oke, jadi ini karir milestone saya yang berikutnya. Mungkin dibandingkan sama Kak Air dan Kak Vivi, saya masih sedikit pengalamannya. Jadi saya itu, bagi saya ini suatu milestone untuk karir saya sih, di bulan Mei 2016, mulai dipercayakan untuk site visit ke salah satu sarana tambatnya Pertamina. Jadi ini site visit saya waktu itu ke single point mooring di full terminal Tuban. Nah, waktu itu, ini bulan Mei 2016, ini belum 1 tahun saya kerja, jadi benar-benar masih fresh graduate. Gimana ya rasanya jadi fresh graduate waktu itu tuh, yang ada mungkin teman-teman yang masih junior ya, paham rasanya gitu, gimana sih kita pengen berkontribusi, gimana sih kita, ya nggak apa-apa saya ke tengah laut, saya oke gitu. Yang penting saya pengen belajar, saya paham kalau saya masih baru di situ, it's okay, saya perempuan, saya bisa ke tengah laut gitu. Jadi sampai ke hari H di mana sebelum berangkat ke SPM itu, saya masih nggak kebayang challenge-nya seperti apa. Ya, ini di foto mukanya capek banget. Di foto tuh mukanya ya sedikit menahan mabuk laut, tapi site visit gitu. Nah, untuk berikutnya, next Kak Cika, itu puji Tuhan saya bisa dipercayai untuk proyek-proyek selanjutnya, dan di bulan Oktober 2016 resmi bergabung di PT Pertamina, itu di fungsi yang sama, Port Management and Regulation,
sebagai Junior Officer Budgeting and Administration. Loh, kok Kak Junior Officer Budgeting and Administration gitu? Saat itu untuk entry level itu posisinya, namun saya diberikan job desk untuk tetap mengerjakan bagian engineering. Jadi tugas-tugasnya sama, juga untuk yang berkaitan dengan teknik kelautan, dan juga bisa banyak belajar juga pelan-pelan, pelajarin lagi bahan-bahan kuliah zaman dahulu, kemudian diaplikasikan lagi ke pekerjaan saya, dan next Kak. Dan mulai tahun lalu di bulan Juni 2019 itu saya pindah fungsi lagi ke Marine Facilities dan Infrastruktur sebagai Junior Officer 2 Fixed Mooring Reliability. Ini fotonya saya barengan sama alumni Teknik Kelautan 2009 dan 2010 juga, Aditra Rizky dan juga Edi Sanjaya. Jadi mereka salah dua dari banyak orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu yang juga membantu saya sih untuk saling sharing tentang keilmuan kita, saling sharing tentang kompetensi kita gitu. Terkadang kita mungkin merasa malu, kita mungkin merasa saya bisa kok, saya alumni ITB misalkan kan, saya merasa oh saya bisa nih belajar sendiri. Tapi waktu itu sih saya merasa saya butuh dibantu dan saya butuh sharing, dan beruntungnya saya juga saya punya teman-teman yang tidak menganggap saya perempuan berarti saya tidak bisa apa-apa, dan mereka bisa sharing ke saya. Oke, next Kak. Untuk pekerjaan saya sendiri ini di fungsi Marine Facilities dan Infrastruktur, belum sekeren Kak Air dan Kak Vivi tadi. Mungkin di bidang saya bekerjanya salah satunya ada di bidang inspeksi, itu menginspeksi sarana tambat PT Pertamina Persero. Nah, ini untuk foto-fotonya mungkin karena terkait dengan aset ya dan rahasia perusahaan, jadi saya sharing foto-foto yang mungkin nggak ada sarana tambatnya, tapi mencerminkan pekerjaan seperti apa gitu. Nah, ini yang pertama inspeksi. Jadi melakukan inspeksi ke sarana tambatnya Pertamina. Ini ada jetty, konvensional buoy mooring, CBM, dan juga single point mooring tadi yang sudah saya ceritakan, salah satunya ada di Full Terminal Tuban. Ini foto ini, tapi di foto ini bukan Pertamina Persero. Jadi waktu itu tim kami sedang diminta bantuannya untuk melakukan inspeksi ke sarana tambatnya Pertamina EP. Jadi cerita di balik foto ini, waktu itu diambilnya mau ngecek konvensional buoy mooringnya di Field Bunyu. Jadi Pulau Bunyu itu pulau di kecil di dekat Pulau Tarakan. Jadi untuk ke sana itu kita naik pesawat dulu ke Tarakan. Habis dari Tarakan kita naik perahu lagi, naik kapal ke Pulau Bunyu. Nah, di Pulau Bunyunya itu tuh ya cuma pulau yang isinya Pertamina EP, kompleks EP, udah gitu. Jadi itu benar-benar pulau terisolir yang dimana tim kami itu menginap selama 2 malam kalau nggak salah untuk inspeksi ini, untuk audit ini. Berat di Pulau Anta Berantah yang Kolah. Jadi emang baru tahu Pulau Bunyu itu setelah diminta oleh PT Pertamina EP. Oke, jadi ya ini tapi waktu itu sih yang ada di pikiran dulu ya, apapun gender saya jalankan gitu. Jadi waktu itu sih, dan puji Tuhan beruntungnya saya juga saya pembimbing dan juga untuk menjaga di sana dan selama inspeksi ini. Next Kak. Oke, berikutnya itu untuk maintenance. Jadi karena fungsinya untuk reliability ya, ini hal yang biasa untuk facility integrity. Oke, background fotonya waktu itu di Terminal Bau-Bau, Pertamina Terminal Bau-Bau itu pulau
kecil di bawahnya Sulawesi. Jadi, nah itu baru tahu Pulau Bau-Bau juga setelah kerja di Pertamina. Jadi menariknya nama-namanya Bau-Bau, Bunyu, Sanana, Saumlaki, Simelu gitu. Kita jadi gitu lokasi-lokasi itu tuh ada. Terus kita ketemu orang-orang yang memang merasakan manfaatnya dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi untuk di bidang ini, di bidang sarana tambat, yang berarti dia adalah mulutnya si depot, mulutnya si terminal itu gitu. Jadi si kapal ini membawa banyak produk minyak ke lokasi-lokasi remote yang kemudian disalurkan melalui pembensin ke rakyat begitu. Oke, next Kak. Oh, tadi suaranya sempat hilang-hilang ya. Maaf, di sini koneksi internetnya agak kurang stabil. Oke, next. Ini ya kalau dari tadi fotonya foto-foto saya ya. Mungkin next ini ada foto ayam. Jadi ini yang ketiga yang kami lakukan itu development study. Itu site survey and desktop study untuk pengembangan lokasi baru. Jadi di beberapa project kita ada atau mungkin refinery baru dan desktop tadi dipercayakan sama melakukan adalah bisa ke lokasi-lokasi yang aneh-aneh juga. Kalau foto ini di Bakongan ini itu 8 jam. 8 jam dari kota Sibolga di daerah Sumatera Utara. Jadi Bakongan ini sebenarnya dia sudah di provinsi yang melakukan survei ke lahan existing pertama. Serunya adalah karena perusahaan ini untuk dari segi bidang tekniknya sendiri sih sejauh ini puji Tuhan diterima oleh beberapa fungsi lain, tidak dianggap remeh, dan juga bisa mengenal fungsi-fungsi lain yang terkait dengan bidang marine gitu, yang ternyata di bidang teknik kelautan ini di rantai supply chain dari distribusi produk bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar migas itu penting gitu karena sebagai produk-produk itu yang dibawa melalui Ini suaranya putus-putus lagi soalnya kayaknya koneksinya Icil lagi kurang bagus ya di sana ya. Halo Cil, kedengeran? Iya, sinyalnya hilang-hilang. Sorry ya. Kalau malam minggu sinyalnya ikut malam mingguan juga soalnya. Kalau siang dia lancar. Udah, nggak usah lama-lama. Udah jam segini juga. Oke, udah kok ini udah slide terakhir. Ya, ini udah slide terakhir. Oke, challenge-nya karena aku belum berkeluarga ya. Jadi challenge-nya aku ada di bidang kantor itu sebenarnya dan bukan di bidang teknis juga, tapi adalah orang-orang yang seperti Bu Tejo gitu. Next Kak, ini kalimat-kalimat yang sering banget aku denger di kantor gitu. 2 kalimat ini, jangan ke lapangan nanti hitam, susah diskusi sama cewek. Ya gimana ya, orang tuh akan berpendapat kalau menurut aku
orang akan berpendapat nggak usah didengerin gitu. Orang tuh pasti akan ya kita dengerin tipsnya. Oke, lancar ya aku ya? Baru sekarang lancar. Baru mulai lagi, baru ada lagi. Iya, aku sambil megangin hotspot ya. Oke, 3 tips dari aku sih untuk menghadapi nyinyir-nyinyiran seperti Bu Tejo ini gitu. Yang pertama, kita harus stay motivated. Sama seperti Kak Air dan juga Kak Vivi tadi, kita harus mencari sumber inspirasi kita gitu. Apa yang bisa memotivasi kita. Sejujurnya, waktu di awal-awal memang aku agak terdemotivasi, apalagi ya pikiran-pikiran apa karena aku tidak dipercaya karena aku perempuan ya. Tapi ternyata aku menemukan banyak perempuan-perempuan lain yang hebat di dalam maupun di luar perusahaan, di dalam maupun di luar fungsi, dan itu yang menginspirasi gitu. Bagaimana kita bisa mencapai seperti mereka. Kemudian yang kedua itu be adaptive and always learning. Dimanapun kita berada, kita selalu belajar, either itu yang terkait dengan keahlian kita maupun enggak, tapi dengan kita berpikir bahwa ya kita itu harus berkembang gitu, berkembang dan juga bisa beradaptasi, terutama untuk perempuan di antara para gender yang berbeda maupun dengan gender yang sama, itu pasti ada challenge-nya masing-masing dan pasti ada saat dimana kita meragukan diri kita sendiri, dan itu hard on yourself, tapi coba untuk beradaptasi dan coba untuk belajar. Kemudian yang terakhir itu remember you are still an engineer. Engineer itu nggak selalu harus di lapangan, engineer itu nggak selalu harus menghitung, itu yang aku pahami sekarang. Dimanapun nanti, terutama untuk junior sih, kalau menurut aku ya, dimanapun nanti kalian setelah lulus dan kalian mendapatkan pekerjaan, kalian nanti akan melanjutkan sebagai engineering, di offshore maupun di coastal, di pipeline, di konsultan, di owner, di kontraktor, itu you are still an engineer gitu. Baik kalian mau banting setir pun, misalkan ke bank, menjadi konsultan keuangan, ataupun ingin ke startup, atau ingin menjadi ibu rumah tangga, oke gitu. Paling tidak, kalian sudah mendapatkan basicnya sebagai engineer. Dan itu berasa sejujurnya waktu di awal, saat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan regulasi, itu gimana ya, saya merasa ada gunanya juga. Saya diajarkan untuk berpikir logis, diajarkan untuk berpikir cepat dan rumit ala ITB, karena ya jadinya nggak usah muter-muter dalam mencapai suatu solusi gitu. Dan itu bisa diaplikasikan kemanapun. Jadi remember you are still an engineer, stay motivated, dan always learning. Sekian, terima kasih. Terima kasih Acil ya. Ya, ini untuk kepada para peserta, sekian materi dari para presenter. Ini udah ada yang nanya belum ya? Oh, udah ada. Ini jadi kita mulai aja ya sekarang ya, sesi tanya jawabnya. Untuk yang mau bertanya bisa diketik di Zoom grup chat ini, dan nanti akan saya bacakan satu-satu. Ini yang pertama, ini ada dari Rizky Yuniawan 155050021. Jadi Rizky ini bertanya tips and trick buat berkomunikasi dan meyakinkan orang atau pria-pria yang tidak sependapat pada saat berkegiatan baik di lapangan atau di kantor, serta motivasi untuk teman-teman perempuan di KMKL dan ALKA dalam mengejar karirnya. Ini mungkin ada yang salah satu atau tiga-tiganya yang jawab ya?
Salah satu aja mungkin, siapa yang mau yang ini? Kak Air, Kak Vivi, Cil? Ini. Akan. Mungkin dari Kak Air ya? Terserah aja, nggak masalah. Belum bisa nyalain videonya juga, Kak? Nggak bisa. Maaf ya. Ya. Ya, oke. Saya mau bilang dulu, terima kasih Vivi dan Priscil, presentasinya menarik sekali. Senang melihat teman-teman KL cewek-cewek lain yang sama-sama berjuang dan fight the male domination. Oh ya, maaf ya, saya agak-agak feminis. Jadi ya begitulah, bangga dan senang melihat perempuan bisa maju gitu. Anyway, pertanyaannya Rizky, gimana caranya menghadapi kolega pria yang yang agak kurang mudah atau bisa diajak berdiskusi? Kalau pengalaman saya di offshore dulu, kalau si deck foreman dan shift supervisor atau offshore manager itu biasanya apa ya? Kalau kamu bisa menunjukkan kamu tahu, kamu ngerti kenapa harus kayak gini, kamu punya alasannya, kenapa ini harus dilakukan dengan metode seperti itu, bisa menjelaskannya dengan baik, dan kuat melihat dan dulu cukup kuat dalam artian kuat keinginan, atau bahkan kadang saya harus nunjukin kalau saya bisa ngangkat shackle yang berat-berat dulu gitu. Saya mesti pamer kalau saya punya otot juga, just like they. Ya, jadi kalau saya bisa ngangkat shackle yang besar, mereka kayaknya lihat, cewek ini kecil-kecil, Asia pakai kerudung, pendek lagi, bisa ngangkat shackle juga. Oh ya, mari kita dengarkan apa yang dia punya buat omongin. Kayak gitu, salah satunya. Tapi ya, itu salah satunya. Salah duanya mungkin mencoba pendekatan yang lebih halus, kayak misalnya diajak ngomong lewat pas waktu di T-Shack atau di pada saat meeting, diajak ngomong yang baik gitu. Ya ini kayak gini. Tapi tidak bisa dipungkiri sebagai perempuan, saya harus melangkah 2-3 langkah lebih cepat dan lebih lebih jauh. Jadi saya harus bisa memprediksi, oke, setelah ini kamu bakal butuh ini, kamu bakal butuh itu. Jadi kalau misalnya kita bisa nunjukin ke mereka, nanti kamu bakal ngerjain ini dan ngerjain itu 2-3 langkah setelahnya gitu. Mereka akan lebih respect karena karena ya itu menunjukkan kalau kamu memang ngerti dan kamu nggak mengada-ngada begitu. Dan apa yang kamu bilang itu bermanfaat dan bisa dipakai buat pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, begitulah. Dan kalau saya pikir perempuan itu punya kalau saya lihat ya dari project manager project manager perempuan yang saya pernah bekerja atau sedang bekerja dengan project manager juga yang perempuan. Saya pikir perempuan itu punya kapasitas, kita emang maaf ya, saya agak feminis, jadi kalau saya agak membanggakan perempuan ya maaf. Kita itu punya kemampuan buat memprediksi dengan baik 2-3 langkah ke depan itu kita bisa memprediksi dengan baik apa yang terjadi. Contohnya, ibu-ibu kalau udah punya anak
pasti dia tahu gitu. Anaknya 2 jam lagi bakal butuh makanan ini. 3 jam lagi anaknya bakal tidur. Kayak gitu-gitu loh. Jadi perempuan itu terlatih buat memprediksi ke depannya dia akan menghadapi ini dan itu dan itu. Jadi ketika kamu meng-apply kemampuan bawaan perempuan ini di kondisi-kondisi bekerja offshore atau misalnya di kantor, saya melihat itu bagus banget, dan itu yang saya lihat pada perempuan-perempuan yang jadi project manager gitu loh. Ya, sorry I'm blabbering. Oke. Ya. Mungkin bisa ditambahin sama Vivi atau Priscil. Vivi atau Icil, mau nambahin kah? Mau nambahin dong. Ya, saya setuju banget sama Kak Airin tentang bagaimana menanggapi perbedaan pendapat. Karena sebagai perempuan biasanya cara berbicara kita lebih halus dibanding para pria, khususnya yang di lapangan. Jadi kadang-kadang pendekatan secara lebih halus itu justru lebih diterima oleh mereka, karena kita nggak akan marah-marah atau kayak gimana, dan kita juga bisa menjelaskannya dengan baik-baik. Di saat kita bisa menunjukkan, kalau tadi seperti Kak Erin bisa bawa shackle, saya juga dulu pernah cobain saya bawa shackle, saya cobain kayak gimana caranya bisa nunjukin, karena orang, kamu kan perempuan, emang kamu ngerti cara bawanya, cara pasang lashing gitu kan. Walaupun saya cuma bisa bawa dan cuman muter-muterin, akhirnya dibantuin sama yang lain. Justru di saat kita menunjukkan kalau kita mau membuat tangan kita juga kotor, dan mau turun ke lapangan, mau panas-panasan, orang-orang di lapangan kan jadi lebih menghargai juga ya. Dan kita harus menunjukkan kalau kita itu lebih helpful, mau ngebantuin orang. Dan di saat kita menunjukkan kita mau berkontribusi, justru dengan sendirinya mereka akan lebih mendengarkan kita. Itu lebih ke arah secara psikologisnya mereka, jadi lebih menerima untuk mendengarkan pendapat kita, untuk mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan. Tapi jika secara halus biasanya tidak masuk, yang selalu dibilang oleh supervisor saya adalah lapor ke bos atau ke supervisor lagi yang lebih tinggi. Karena kan ini hubungannya profesional kerja kan. Di saat orang yang kita seharusnya berdiskusi tapi tidak mau mendengarkan, itu jika dirasa pendapat kamu adalah yang benar, lebih baik berdiskusi dengan bos atau dengan supervisor dari orang yang tadi kita berdebat. Itu untuk mempercepat penyelesaian masalah kalau di lapangan. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Mungkin Icil juga bisa nambahin. Kalau saya justru dari sisi yang berbeda sih. Benar seperti Kak Air dan juga Kak Vivi, tapi sejujurnya saya di satu poin berpikir kenapa kita sebagai perempuan harus melakukan, di mana di saat kita sedang meeting pun terkadang tidak tidak dianggap gitu oleh beberapa orang hanya karena kita perempuan gitu. Kenapa gitu? Menurut saya sih dan harapan saya kepada teman-teman teknik kelautan yang mungkin pikirannya sudah lebih terbuka karena sudah generasi yang berbeda sekarang itu, untuk tidak lagi berpikir seperti itu. Tapi untuk menganggap equal sebagai sama gitu, bukan hanya sebagai pria, sebagai perempuan, man engineer, women engineer, tapi enggak, asalkan yang dia sampaikan itu benar, asalkan yang dia sampaikan itu tidak salah, tidak keliling-keliling, tidak muter-muter, tidak solutif gitu, seharusnya kita tidak usah perlu memandang dia gendernya berbeda sih begitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, untuk saya sendiri 50-50 sih. Nggak semuanya membutuhkan saya untuk berusaha lebih. Beberapa sudah menganggap saya sebagai sama,
syukurnya, dan beberapa lagi mungkin sama tapi nggak nyampe angkat-angkat shekel gitu, enggak sih gitu. Dari saya sih cukup itu. Ya itu jadi emang tipsnya sebenarnya secara general bisa berlaku buat semua gender ya itu sebenarnya. Nah, terus ini ada next question dari Fauzi angkatan 2006. Dia pertama nanya, untuk ketiga presenter ini akan tetap jadi engineer nggak ke depannya, dan apakah bersedia ditempatkan di mana saja yang nggak biasanya tuh kalau engineer di situ gitu. Bisa, mangga dijawab. Apa? Air, oh ya. Boleh. Akan tetap jadi engineer ke depannya, iya, most likely. Saya nggak mau jadi project manager atau jadi di posisi manajerial, agak kurang buat saya mengurusi orang-orang. I'm the happiest if I have a computer and I have to do analysis on my own. Ya, jangan enggak. Sefeminisnya saya ikut suami. Kalau suami saya bilang tetap di Norway, ya di Norway. Kalau suami saya bilang pulang ke Indonesia, ya pulang ke Indonesia. Gitu. Gitu. Kak Vivi, Icil? Kalau buat saya tetap jadi engineer atau enggak, di sini tadi Icil bilang kalau misalnya engineer kan nggak mesti cuma hitung-hitungan atau segala macam. Kalau saya tetap ingin jadi engineer, tapi lebih ke arah project management karena itu lebih skupnya lebih luas. Jadi nggak cuma kita harus ngerti dari segi teknis aja, tapi kita juga paham untuk dari segi project management ataupun business managementnya. Kalau buat saya lebih ke arah situ. Kalau bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau untuk situasi buat saya sendiri, tentu masih sih. Karena lokasi tempat beradaptasi itu tuh lebih cenderung ke arah challenge juga kan. Jadi saya masih suka untuk bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan orang-orang baru. Jadi kalau untuk saya itu masih sesuai ditempatkan di mana saja. Iya, Icil? Ya sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Saya untuk kedepannya menjadi engineer lebih ke mengikuti challenge yang ada gitu. Apabila saya ditempatkan berikutnya di bidang lain selain ocean engineering, it's okay karena yang namanya pengalaman dan pelajaran tuh nggak akan pernah hilang gitu. Kecuali kalau emang sengaja kita lupakan ya, itu akan pasti selalu bisa kita aplikasikan dimanapun kita berada. Dan pasti kan kita develop ya, kayak Pokemon kita pasti selalu berevolusi gitu. Jadi jadi ya why not gitu untuk ke bidang lain. Tapi ya memang apa yang ditempa selama kita kuliah di ITB itu nggak akan pernah hilang sih gitu. Begitu. Ya, makasih untuk jawabannya. Terus kita move on to the next question. Ini ada, ini pertanyaan dari Vian. Angkatan 2008 ini menjawab semua insecurities alumni perempuan KL ya. Ini jadi apakah dari ketiga pembicara pernah merasakan adanya wage gap karena gender? Dan kalau iya, apakah dikarenakan ada perbedaan tanggung jawab atau hanya karena gender semata? Enggak, silakan boleh dijawab. Kalau Ayu pribadi enggak, saya tidak pernah merasakan wage gap karena gender. Wage gap ada tapi bukan karena gender. Tapi kalau dilihat secara statistik, data statistik Norway ya, kalau dilihat dari data statistik lokal Norway, gaji untuk posisi misalnya project manager atau lead engineer, senior engineers kayak gitu-gitu, gaji perempuan itu memang di bawah gaji laki-laki.
saya lupa berapa persen bedanya, mungkin sekitar 10-15%. Tapi ya sekali lagi ini statistik secara general untuk lapangan kerja private aja, private sector. Jadi luas semuanya, bukan cuma di oil and gas saja atau di ocean engineering aja gitu. Lalu next Kak Vivi. Kalau saya sendiri, saya belum merasakan perbedaan gaji antara pria dan wanita. Selama ini perbedaan gajinya itu mungkin lebih ke arah seberapa experience orang itu sendiri sih. Jadi menurut saya itu masih, kalau yang saya alami itu masih termasuk fair lah. Kalau buat saya seperti itu. Lebih ke arah perbedaan tanggung jawab, bukan, tapi lebih ke arah seberapa experience-nya orang itu, yang itu lebih menentukan ke arah gajinya orang tersebut. Kalau yang saya alami sampai saat ini seperti itu. Cil? Silakan, Cil. Iya, sama seperti Kak Ayer dan juga Kak Vivi ya. Untuk wage gap sendiri, sih sejauh ini saya belum mengalami. Namun kalau untuk tanggung jawab, bukan saya yang mengalami, tapi saya memang melihat, tapi lebih karena bukan gender gap ya, lebih karena kompetensinya aja masing-masing gitu. Jadi untuk para perempuan dan juga junior-junior teknik kelautan yang perempuan jangan takut karena memang yang membuktikan nanti kompetensi dan apa yang kalian bawa sih ke kalian gitu, bukan gender sebenarnya. Oke, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Alda angkatan 2016. Ya, jadi Alda ingin tahu apa pengalaman karir kakak-kakak yang paling berkesan, lalu apa saja pencapaian karir yang paling dibanggakan. Lalu ada kedua lagi, apakah pernah menemui yang namanya sexual harassment pada saat mungkin kerja di lapangan atau mungkin di kantor gitu. Dan kalau iya, jadi kayak gimana dan gimana cara menghadapi hal itu di tempat kerja. Oke. So, Mangga boleh dijawab. Oke. Pertanyaan nomor 1, pengalaman karir yang paling berkesan. Banyak. Kayaknya yang dibanggakan. Kalau saya pikir saya punya beban in a way buat bekerja di Norway sekarang gitu. Karena posisi dan karena identitas yang saya bawa kemana-mana. Saya orang Indonesia, saya perempuan dan saya pakai jilbab. Saya punya 3 identitas yang saya bawa kemana-mana. Jadi ketika saya bekerja, saya berusaha buat bekerja sebaik-baiknya. Salah satunya karena saya harus menunjukkan 3 identitas ini. Perempuan, jilbab, dan Asia itu kita bicara realistis ya, agak dipandang sebelah mata gitu. Perempuan berjilbab dan Asia itu dianggap belum dianggap setinggi itu levelnya gitu. Jadi ketika saya bekerja dan menunjukkan kualitas yang baik dan mereka mengubah pola pandang mereka gitu, itu buat saya pencapaian yang membanggakan. Pernah ada orang di offshore bilang sama saya, wah, kamu hebat banget perempuan berjilbab bisa sampai ke roads di sini gitu. Buat saya itu pengakuan kalau perempuan berjilbab itu tidak terpasung atau terbatas karena image yang mereka terima selama ini ya perempuan-perempuan di Afghanistan misalnya yang nggak bisa sekolah, yang terbatas aksesnya buat ke pendidikan, yang tidak punya suara apapun. Jadi buat saya, buat menunjukkan kepada orang bahwa perempuan Asia, perempuan berjilbab,
itu bisa punya capability juga loh gitu. Itu pencapaian karir yang saya banggakan gitu. Pertanyaan nomor 2, sexual harassment, kayaknya nggak pernah ya. Kayaknya saya mungkin nggak secantik itu buat di sexual harassment. Anyway. Ya tuh, pria-pria Norway kan seleranya yang orang-orang Filipina gitu misalnya, atau orang Thailand gitu. Gara-gara air ke sana udah ada suami aja itu mah. Enggak, just kidding. But then saya orangnya lempeng soalnya, jadi sangat biner cara berpikirnya. Jadi saya mungkin nggak nyadar, atau karena saya lempeng banget gitu, jadi ya nggak terlalu mikir gimana. Tapi yang mesti saya tekankan adalah di sini sangat ketat yang namanya sexual harassment itu gitu. Jadi yang namanya catcalling itu nggak boleh, yang kayak sweet kayak gitu-gitu. Nah itu that's out of question. Apalagi yang kayak colek-colek gitu, lu dipecat kayaknya. Jadi yang kayak gitu-gitu nggak pernah saya alami sih, gitu. Ya, itu mungkin karena emang di Norway itu emang aman banget, soalnya perempuan juga jalan malam-malam sendirian pun kayaknya masih terasa aman banget ya. Jadi emang lingkungan mendukung. Ya, mungkin salah satunya begitu ya. Terus kalau gimana kalau Kak Vivi yang di Singapura gimana? Yang pertama ya, kayak lanjutin yang sexual harassment itu. Kalau pengalaman pribadi saya nggak sampai sexual harassment sih, tapi menurut saya waktu itu beberapa kali karena saya berhubungan langsung dengan kayak ship crew, terus kontraktor atau klien langsung. Beberapa kali ngalamin yang kayak ship crew, kaptennya nelponin hampir tiap hari. Entah bahasnya nggak penting. Terus beberapa kali kayak klien nelponnya atau ngajak chat yang beberapa hal nggak penting. Jadi sebenarnya kayak gitu kalau misalnya untuk urusan pekerjaan nggak apa-apa kan. Kadang-kadang mereka kayak cuma pengen ganggu doang. Caranya biasanya kalau misalnya dengan baik-baik dikasih tahu nggak mau dengerin, akhirnya biasanya saya lapor bos, saya diganggu sama orang ini. Biasanya pendekatannya dari kalau saya sendiri nggak bisa untuk menahan orang itu untuk nggak terus-terusan ganggu, saya ngelapor ke orang lain yang menurut saya lebih bisa untuk protect. Jadi jangan sampai kayak kita berusaha, kalau buat saya sendiri, karena jangan sampai kita berusaha untuk melindungi diri, tapi akhirnya orangnya tetap nggak mau dengerin. Itu lebih baik kayak minta tolonglah sama orang lain yang kira-kira mempunyai power yang lebih lah. Kalau buat saya kayak gitu, karena maritime atau marine industry kan kebanyakannya pria, khususnya kalau untuk orang-orang kapal dan lain-lain. Itu kenyataannya sendiri gitu. Saya menemukan banyak orang yang hobinya yang main-main lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada pintar-pintarnya kita. Kalau misalnya saya bisa membuat mereka berhenti, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya emang udah dianggap itu sangat mengganggu, lebih baik melaporkan ke yang lebih tinggi lah. Dan kalau pengalaman karir yang paling berkesan, menurut saya cukup banyak. Jadi dari beberapa project, misalnya saya ngerjain project dari awal site survey, analisa, sampai dengan akhirnya eksekusi, itu berlangsung dengan baik. Menurut saya itu udah satu achievement yang bagus. Dan sering ketika di Singapura, orang-orang lebih banyak bertanya kayak gini, kamu perempuan, bisa jadi engineer ya? Biasanya kalau yang orang Indonesia di Singapura itu jadi domestic worker, kamu bisa jadi engineer ya? Udah bisa jadi bos-bosnya orang-orang yang itu.
Karena kan kalau buat saya ngurusin kontraktor. Banyaknya untuk vendor management waktu di Singapura. Jadi orang-orang bisa, oh ternyata nggak semua perempuan wanita Indonesia yang kerja di Singapura tuh jadi domestic worker loh, gitu. Tapi ternyata ada bisa yang jadi profesional juga, yang jadi engineer, atau dengan posisi-posisi yang cukup lumayan. Jadi dengan saya ngerasa cukup bangga karena perempuan Indonesia juga bisa menunjukkan kalau mereka itu bisa menunjukkan apa ya? Saya nggak tahu. Jadi kayak berkembang di negara lain juga, khususnya kayak Kak Erin tadi, nunjukin kalau dia bisa. Tapi itu emang benar sih kalau kita yang ngerasa kayak perempuan Asia itu masih dipandang sebelah mata. Itu kenyataan sih. Jadi bagaimana kita pintar-pintar untuk nunjukin kalau emang reliable yang bisa dijadikan nggak usah dipandang lagi kalau kamu itu perempuan. Kalau cuma dipandang sebagai profesional yang bisa mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau menurut saya itu yang paling penting sekarang. Bukan lagi masalah perempuan, tetapi lebih ke arah saya itu sebagai individu profesional yang saya bisa mengerjakan tanggung jawab saya dengan baik. Itu aja sih. Segitu sih dari saya. Oke, terima kasih. Lalu dari Icil gimana? Kalau dari saya, untuk pengalaman paling berkesannya itu salah satunya tadi ke tempat-tempat terpencil yang ada di Indonesia gitu, bisa melihat banyak hal. Ya karena pekerjaannya juga engineering dan beruntungnya kita di bidang ocean engineering yang dimana ini adalah bidang yang langka di Indonesia. Yang mendalami ilmu ini sejauh ini hanya ITB dan ITS ya. Jadi kita harus berbangga diri gitu kalau kita dicari oleh beberapa industri. Jadi berkesannya itu bisa melihat lebih dikarenakan background-nya ocean engineering ini. Untuk sexual harassment nggak ada ya. Iya, beruntungnya nggak ada sih. Mungkin karena terlebih dari apa saya yang tidak menyadari gitu, tapi memang tidak ada sexual harassment. Mungkin karena muka saya galak juga kali ya. Jadinya nggak sih sejauh ini tidak mengalami sexual harassment di kantor ataupun ya digoda-godain gitu, di catcalling sih nggak sih sejauh ini. Ya sama seperti yang Kak Vivi bilang, di saat kita menunjukkan profesionalisme kita, orang lain akan menjawab itu juga gitu. Ya kecuali kalau nggak beruntungnya aja ketemu yang tidak sama seperti itu gitu. Oke, dari saya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan juga nih, sepertinya sama ya intinya dari Kak Dana dan Kak Cuko nih, angkatan 2006. Jadi sebenarnya apa sih keunggulan atau benefit atau privilege yang didapatkan oleh perempuan ketika bekerja di dunia kerja kelautan? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Air ya? Oke. Keunggulan wanita, maaf ya, saya feminis, sekali lagi saya mesti bilang. Jadi kalau misalnya ini agak mengendorse perempuan ya, dan laki-laki agak merasa terabaikan, mohon maaf. Tapi buat saya perempuan itu salah satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan dengan baik adalah satu, kita itu multitasking katanya. Walaupun saya nggak bisa multitasking sebetulnya. Tapi kemampuan multitasking ini saya lihat sangat bermanfaat kalau misalnya kayak dari yang saya amati, project manager yang perempuan itu dia bisa melihat banyak hal at the same time dan itu tidak bisa dilakukan oleh project manager yang laki-laki kalau saya lihat ya. Nah, jadi mereka bisa mengatur banyak hal dan menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang lebih sempit, kayak gitu. Satu. Terus yang kedua, kita itu bisa I don't know, punya pendekatan yang lebih baik
lebih halus seperti tadi kata Vivi, dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Manuver-manuver yang dilakukan project manager perempuan lebih cantik dibandingkan dengan manuver-manuver yang dilakukan project manager laki-laki. Kalau saya amati ya dari orang-orang yang di atas sana, the grown-ups. Terus kalau saya lihat lagi engineer-engineer yang perempuan ini juga mereka kalau saya lihat yang di kantor mereka lebih efisien karena mereka tahu kalau misalnya mereka lagi punya waktu di kantor buat bekerja, mereka fokus buat kerjaannya. Karena kalau udah nyampe rumah, lu mesti ngurusin anak, lu mesti ngurusin suami, dan ngurusin rumah. Jadi waktu kamu di kantor, kamu benar-benar fokus gitu sama apa yang harus kamu kerjakan di kantor. Dan itu membuat kualitas pekerjaannya baik. Begitu. Terus kalau misalnya privilege, kalau selama bekerja di lapangan ya adalah privilege. Biasanya laki-laki teh jadi lebih sungkan. Kalau misalnya kita udah mulai ngangkat-ngangkat cycle misalnya mereka biasanya langsung jadi terusik jiwa laki-lakinya dan jadi lebih tergopoh-gopoh buat mendatangi ada yang perlu dibantuin kayak gitu. Nah itu salah satu privilege-nya. Privilege lainnya, kalau saya lihat, mungkin khusus di Norway ya, Norway ini gender equality-nya lagi gencar banget. Jadi, kalau saya lihat PM-nya, Prime Minister-nya perempuan. Dan paling nggak 3-5 tahun terakhir banyak sekali perempuan yang mulai rise up to the higher positions in a company. Jadi CEO, jadi manager, jadi project managers. Jadi saya lihat in a way itu memberikan privilege kalau kamu perempuan seolah-olah jadinya lebih mudah gitu buat sampai di posisi-posisi itu dalam beberapa tahun terakhir mungkin ya. Ya, segitu dari saya. Terima kasih Kak. Terus dari Kak Vivi? Kalau keunggulannya kira-kira hampir sama kayak yang Kak Airin bilang. Tapi mau nambahin, kalau perempuan itu punya memori untuk mengingat mengingat hal-hal yang harus dilakukan itu lebih baik. Jadi kayak kita bisa multitasking banyak hal dan masih ingat untuk melakukan hal-hal lainnya yang tidak terkait dari satu project. Jadi kita bisa multitasking beberapa project sekaligus tanpa harus mix up satu sama lain. Udah gitu, dengan tadi pendekatan lebih halus itu, biasanya kita untuk negosiasi dengan kontraktor, dengan klien, biasanya misalnya klien yang paling galak sekalipun, kalau misalnya diajak ngomong yang lebih baik, biasanya mereka akan lebih menenangkan diri. Jadi, mereka akan lebih mendengarkan penjelasan kita. Di saat kita negosiasinya dengan cara yang calm, dengan cara yang lebih halus, jadi orang yang jadi lawan bicara kita biasanya dia juga akan lebih kepala dingin dan akhirnya melakukan hal yang kita minta atau kita inginkan. Kalau menurut saya itu sebenarnya salah satu keunggulan dari perempuan sebagai project engineer. Dan kalau privilege, yang saya rasakan privilege di lapangan itu sebenarnya cukup banyak. Lapangan untuk marine industry kan biasanya sebenarnya kayak di remote area, yang kadang-kadang toilet untuk perempuan itu susah banget. Tapi karena toilet yang harus susah atau jauh, biasanya mereka kayak lebih generous sama kita dengan manggil saudara kantor untuk nganterin kita ke toilet dari JT sampai ke toiletnya yang kira-kira kayak 2 kilo atau 3 kilo. Di kayak gitu, saya boleh, karena project engineer-nya perempuan, saya boleh sharing office container dengan klien.
Tapi kalau misalnya project engineer-nya yang laki-laki, biasanya mereka nggak mau. Kenapa kamu harus sharing kontainer sama saya kayak gitu. Biasanya orang-orang klien yang di lapangan itu dia lebih ngelihat kayak, oh ini perempuan, daripada panas-panas, kasihlah saya, kamu bolehlah sharing. Misalnya mereka akan lebih ramah biasanya sama engineer perempuan dengan ngasih kantor, dengan ngasih biasanya privilege dengan mobil kantor, biasanya kayak gitu sih. Dan biasanya orang-orang lapangan karena yang saya temuin kebetulan cukup baik lah. Biasanya mereka jadi lebih ramah dengan nawarin makanan dan lain-lain. Biasanya sampai ada engineer yang laki-laki, kenapa sih mereka lebih baik sama kamu? Mungkin karena perempuan sih, ya. Kalau menurut saya sih dinikmatin aja lah kalau yang kayak gitu-gitu. Tapi ya jangan, tapi kalau boleh saya usul, jangan terlalu dekat juga sih sama mereka, takutnya dikira hal-hal yang lainnya. Kayak gitu aja sih, gitu sih dari saya. Oke, terima kasih. Lalu Icil gimana, Cil? Sama seperti Kak Vivi dan Kak Irin sih, kalau untuk keunggulannya persis sekali di mana perempuan itu lebih hebat dalam mengingat hal-hal detail. Jadi untuk hal-hal yang terkadang miss di laki-laki itu kita bisa mengingatkan mereka gitu. Yang dimana saya pernah baca artikel, lupa judul artikelnya apa karena udah lumayan lama. Ini salah satu yang motivasi juga. Kalau misalkan dalam satu tim pekerjaan itu setidaknya harus ada satu perempuan. Karena perempuan itu bisa melihat dari sisi yang berbeda dari laki-laki. Either itu memang bawaan gender kita kali ya, tapi memang itu sih yang berasa juga di pekerjaan. Dalam suatu diskusi, somehow kok kita bisa membawa dari sudut pandang yang berbeda dan ternyata itu bisa berkontribusi ke pencapaian solusi itu gitu. Jadi itu sih unggulnya kita. Untuk privilege-nya karena belum pernah banyak merasakan lapangan seperti Kak Airin dan Kak Vivi, sejauh ini saya merasa saya diperlakukan sama di kantor maupun di lapangan begitu. Yang dimana saya merasa beruntung juga sih, berarti saya tidak terlalu dianggap anak emas gitu karena perempuan, tapi saya diberikan challenge lebih yang dianggap bisa setara begitu. Oke. Nah, ini berhubung waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, jadi ini saya tutup dulu. Mungkin kalau misalnya setelah acara ditutup masih ada yang dari ketiga speaker masih bersedia untuk melanjutkan, nanti boleh dilanjutkan. Tapi untuk sekarang saya tutup dulu ya. Ya, ini jadi terima kasih untuk para speaker yang sudah berbaik hati meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kita. Ada Kak Airindi, Kak Vivi atau Oktaviani, dan juga ada Icil atau Priscilla. Jadi mereka sudah menjelaskan tentang gimana sih rasanya dan caranya sebagai wanita yang bekerja di bidang teknik kelautan yang biasanya emang didominasi oleh laki-laki sampai saat ini. Jadi untuk yang para adik-adik yang baru lulus, adik-adik perempuan yang baru lulus, jadi jangan tidak usah merasa takut kalau misalnya mau merintis pekerjaan entah itu di offshore atau onshore, karena sudah ada buktinya bahwa memang sekarang tuh zaman sudah berubah, jadi orang sudah bisa mulai melihat perempuan itu sebagai setara. Tapi ya I guess at the end itu semua depends on the competence. Karena emang ketiga orang yang tadi sudah jadi speaker ini memang orang-orang yang sudah yang memang orang yang hardworking dan memang kompetensinya tidak usah dipertanyakan lagi. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Air, Kak Vivi, dan Icil. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk para peserta yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini dan meriahkan acaranya. Dan terima kasih sekali lagi untuk sponsor Garuda Infrastructure karena sudah mau membantu untuk menjalankan acara ini. Nah, ini untuk terakhir, apakah saya bisa minta waktunya sebentar untuk foto bareng? Jadi kalau bisa videonya dinyalain semua ya. Nanti kita akan foto bareng.
Kalau bisa ini semua videonya dinyalain. Nanti dari panitia AK akan, saya sendiri belum dinyalain videonya, bentar ya, punten. Punten Cika, di sharing screen-nya dimatiin dulu. Oke, wait. Nah. Ini jauh-jauh juga ada yang dari Amerika yang kayaknya. Siapa yang dari Amerika? Ada Vidya, nggak salah. Bu penting juga, Bu. Korea nggak bisa ada videonya juga. Maaf ya. Ya, Teh. Makasih, Teh. Yang lainnya ada 2 set ya. Nah, ini gimana aba-aba dari Kak ya? Sebentar, belum pada nyala nih. Ditunggu dulu. Enggak. Aduh. Oke, sebentar ya, tahan. Ini page pertama. 1, 2. Sebentar. Page kedua. 1, 2. Ya. Oke. Hatur nuhun buat para pembicara, terus peserta juga sama moderator Cika. Makasih. Lah, makasih sama-sama. Jadi ini udah resmi ditutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih alumni Kelautan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Semoga ada yang bermanfaat bisa kita ambil semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, maaf tadi hilang-hilang. Sil, mau tanya dong, Sil. Kirain lagi makan, taunya suara Icil lagi Enggak. Kalau overtime ini konsumsinya mana? Udah pernah ke Sungai Pakning belum, Cil? Belum, kalau Sungai Pakningnya sih. Iya. Kemarin soalnya ada Bentar, ingat. Mereka punya kerjaan di Jeti tapi agak gimana gitu. Perlu anak teknik lautan ke sana kelihatannya. Buat ngejelasin Jetinya tuh. Cil. Jeti Manggis, Cil. Gimana? Jeti Manggis, Cil, tolong, Cil. Bapak Lang, silakan mungkin berminat untuk berkontribusi di Sungai Pakning. Rekamannya atau di belum Manggis stop, ya? di Bali kan menyenangkan.